Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fatimah Zahra dari SDN 04 Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu. Hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh beliau adalah Bapak Sari Agung Tangga. Beliau adalah guru kelas 5 SDN 04 Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah ya, puji Tuhan Bapak baik-baik aja hari ini. Saya pun ya alhamdulillah hari ini baik-baik aja. Di sini kita akan melakukan percakapan yang namanya pra-observasi ya Pak. Di mana nanti saya akan bertanya kepada Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan saya, bagaimana dan tujuan kita dalam melakukan pra-observasi ini. Bersediakah Bapak untuk menanya pertanyaan saya nanti kan? Terima kasih Bapak atas kesediaannya dan waktunya. Di sini Pak, saya ingin bertanya, ya. Di hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi di mana nanti Bapak akan melakukan observasi kelas, dan setelah itu Bapak akan melakukan pasca observasi bersama saya. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini agar Bapak nantinya melakukan observasi kelas itu bisa berjalan dengan mantap dan sesuai sehingga tidak ada kendala dalam melakukannya, dan persiapan langkah-langkah tersebut sudah tergambar dari saat kita melakukan pra-observasi ini. Nah, tujuan observasi ini dari pra-observasi ini saya ingin mengetahui ya dan mengevaluasi langkah-langkah apa saja tujuan Bapak dan bagaimana area pengembangan yang akan Bapak lakukan. Nah, pertama-tama yang saya ingin tanyakan adalah tujuan yang akan Bapak capai dalam pra-observasi ini. Saya minta Bapak menjelaskan tujuan Bapak yang akan Bapak capai. Baik Ibu, tentu saya memiliki tujuan pada pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama agar siswa mampu membuat paragraf. Nah, memang nanti topik kami ataupun pembelajaran kami tentang paragraf. Ya. Kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis paragraf. Dan yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu memahami apa arti dari paragraf. Itu tujuan pembelajaran yang akan kami capai. Ya Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan Bapak yang akan dicapai. Tadi saya dengar sampai ada tiga hal yang akan Bapak capai, yaitu tujuan siswa mampu membuat paragraf, jenis-jenis paragraf, dan apa arti dari paragraf ya. Oke Bapak, bagaimana dengan area pengembangan? Area pengembangan yang akan Bapak capai dalam hal ini. Silakan Pak, coba disampaikan kepada saya di area pengembangan. Kalau untuk area pengembangan dari sisi pengetahuan maupun keterampilan, yaitu siswa menyajikan paragraf yang mereka buat ataupun yang telah mereka kerjakan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Kemudian siswa menguraikan tentang paragraf, dan yang terakhir siswa mampu memahami paragraf tersebut dengan baik. Oke Bapak, baik sekali Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana area pengembangannya. Tadi ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, rancangan yang bagaimana yang akan Bapak lakukan dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Jadi yang saya tanyakan, silakan Bapak ceritakan rancangan yang akan Bapak lakukan, yaitu dari segi strategi,
lalu model, lalu metode. Kalau untuk rancangan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti, pertama, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kedua, pembentukan kelompok. Untuk metodenya bisa diskusi tanya jawab ataupun diskusi bersama, ataupun bisa juga kerja kelompok. Dan yang terakhir, saya juga akan memberikan tugas mandiri ataupun PR. Baik Bapak, ya itu sudah cukup bagus ya. Nah, saya ingin bertanya lagi ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menerangkan bagaimana strategi, dari segi strategi ya sudah bagus, model, metode. Nah, sekarang saya ingin bertanya media pembelajaran yang Bapak gunakan ketika nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Apa saja media yang Bapak gunakan? Silakan Bapak ceritakan. Untuk media pembelajarannya, saya akan menyiapkan beberapa contoh jenis paragraf, kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD, ada juga laptop, LCD, dan alat-alat pendukung lainnya. Baik Bapak, sudah cukup mantap ya Pak ya, karena sekarang ini zaman digital, kita harus menggunakan laptop juga, menggunakan fokus tadi ya, ada LCD-nya juga disiapkan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan dari setelah media tadi, pembelajaran sudah Bapak jelaskan, kapan dan hari apa Bapak akan melakukan ini supaya saya tahu untuk menghadiri saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, agar saya bisa observasi Bapak di kelas. Kapan ini? Ya, rencananya hari terdekat, karena memang udah kebetulan itu mata pelajarannya hari Selasa di jam pertama dan kedua. Oke Pak, hari Selasa ya. Berarti hari Selasa jam pertama kedua. Berarti ini sekitar 7.30 ya Pak ya, 7.30. Oke, saya akan insya Allah hadir ya Pak. Insya Allah saya hadir di sana untuk bersama Bapak melakukan observasi kelas. Jadi dari pembicaraan kita tadi ini Pak, sudah kita berbicara tentang tujuan, bagaimana ada pengembangan yang Bapak capai, rancangan juga sudah ada, media pembelajaran yang saya tanyakan juga sudah ada Bapak persiapkan, waktu dan hari pelaksanaan juga sudah Bapak tentukan. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi kita ini? Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan yang dari pembicaraan kita ini? Yang saya dapatkan mungkin sedikit banyak ada, yaitu bagaimana kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran di kelas supaya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya itu juga menjadi refleksi untuk diri sendiri. Jadi saya memang harus benar-benar mempersiapkan apa yang saya butuhkan untuk saya sampaikan melalui pembelajaran di kelas nanti. Oke Bapak, jadi sudah sepertinya Bapak sudah mendapatkan gambaran ya, gambaran apa yang akan Bapak persiapkan ketika nanti kita melakukan observasi kelas ya. Jadi dari percakapan praobservasi ini Bapak sudah mendapatkan gambaran apa yang mau disiapkan, apa yang harus Bapak tentukan, dan bagaimana Bapak nanti bisa menentukan apa yang harus Bapak persiapkan sesudah Bapak menyampaikan tadi media yang harus dipakai saat pelaksanaan pembelajaran. Oke Bapak, demikian itu saja pra-observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Bapak kita di hari Selasa di jam pertama dan kedua ya Pak ya. Sampai jumpa Bapak. Terima kasih. Oke, semuanya selamat pagi. Satu kali lagi, tunjukkan semangatnya. Selamat pagi. Iya, kalau gitu kan kita lebih semangat.
bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini semua? Iya. Sebelum kita awali belajar kita, lebih baiknya kita mulai dengan doa. Ayo ketua kelas seperti biasa pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kalau sudah berdoa berarti tidak boleh lagi ada yang apa? Yang main-main saat belajar. Karena di dalam doamu kamu meminta apa? Meminta supaya diberikan kesehatan, kecerdasan, ataupun apa? Pengetahuan. Dan sebelumnya kita absen dulu ya. Coba diperhatikan kawannya. Siapa yang tidak hadir? Atau lengkap semua? Ya, sepertinya kursinya bersih semua. Berarti hadir semua. Kita juga pernah sering atau ice breaking kan? Pernah kan? Nah, untuk ini hari ini juga sebelum belajar sebaiknya kita awali dengan ice breaking atau games sederhana. Coba siapa yang mau memimpin ice breakingnya? Aduh, Raisa, coba Raisa, sebentar. Ya, ikutin apa arahan dari Raisa. Halo teman-teman, ayo kita ikutin SBG. Panjang pendek, 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 panjang pendek,
pendek, panjang 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 pendek. Oke, coba beri tepuk tangan untuk kalian. Kalau ice breaking itu bukan hanya sekedar bermain ya, seperti lambangnya dibuat ice breaking panjang pendek itu untuk bisa juga untuk melatih apa? Melatih daya ingat ataupun daya tangkap ya. Makanya ice breaking itu juga perlu dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk hari ini kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi topiknya tentang apa? Kemarin sudah sempat Bapak ulas sedikit bahwa besok kita belajar seperti ini. Silakan dibaca-baca di rumah, kan? Masih ingat? Masih. Ayo Aidil coba. Masih ingat nggak? Hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia mengenai tentang paragraf. Ayo yang ingat, paragraf itu apa? Ya, paragraf itu adalah yang masih ingat ayo. Yaitu kalimat yang saling apa? Menghasilkan suatu tema. Paragraf itu adalah kalimat yang menghasilkan suatu tema. Diingat ya. Kalimat yang menghasilkan suatu tema, dan juga ada jenisnya, ada unsurnya. Karena membuat paragraf itu tidak sembarangan, tidak asal tulis saja, tulis ini tidak. Ada yang perlu diperhatikan seperti ciri-ciri, unsur maupun jenisnya. Ada berapa jenis paragraf? Yang bisa sebutkan satu aja, ayo. Apa? Ya, ada paragraf narasi. Lalu kita selanjutnya akan membuat kelompok. Coba, siapa yang suka buah-buahan? Angkat tangan dulu. Yang suka buah-buahan? Ya, semuanya suka ya, karena buah-buahan itu sangat bergizi, bermanfaat. Nah, karena semua suka, maka kita akan membentuk kelompok dengan nama-nama buah. Ini kita buat nama kelompoknya kelompok apa? Oh, apel. Apel itu buah yang enak ya, mahal juga, ada jenisnya. Ini apel. Kalau ini maunya kelompok apa? Mangga. Ya, mangga kalau udah kuning bisa menggugah
selera. Ini kelompok jeruk. Diingat ya, ini apel, mangga, jeruk. Apel, mangga, jeruk. Apel, mangga, jeruk. Coba kita boleh sekali ya. Dijawab ya. Saya kalau Bapak tunjuk gini, jawab nama ke kelompoknya. Bapak tunjuk ini nama kelompoknya. Oke, bisa? Coba ayo. Apel, mangga, Ini dia yang ditunjuk yang menjawab. Coba ayo. apel, mangga, jeruk. Apel, mangga, jeruk. Apel, mangga, jeruk. Apel, mangga, jeruk. Baik, karena kita sudah duduk di kelompok masing-masing, di sini Bapak sudah menyediakan LKP atau tugas. Jadi kalian mengerjakannya per kelompok. Bapak akan bagikan, kalian mengerjakannya sesuai ke kelompok. Itu LKPD atau kertas yang Bapak bagikan dipegang masing-masing. Nah, tugasnya seperti apa? Coba tugasnya seperti ini. Silahkan per kelompok membuat satu paragraf, terserah paragraf apa aja, bisa paragraf narasi, bisa paragraf eksposisi, ataupun paragraf lainnya. Dalam membuat paragraf minimal terdiri dari dua kalimat. Tadi sudah kita jelaskan apa aja ciri-cirinya, harus diperhatikan. Sudah cukup? Coba. Waktunya habis karena membuat paragraf tidak harus panjang. Syarat utama tadi minimal dua kalimat. Coba Bapak tanya, kelompok mana yang belum selesai? Oh, sudah selesai semua kan? Sudah. Nah, harus seperti itu. Coba ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kelompok yang maju ke depan siapa? Ayo mempresentasikan hasil kerjanya tentang paragraf. Ayo, kelompok siapa? Kelompok ini dulu. Coba kelompok ini, ayo depan. Bawa hasil kerjanya. Ayo. Coba ayo ke depan. Kejadian dan awal hingga akhir kejadian. Sore itu kami mengikuti jalan Jakarta Bundaran di depan hotel terlalu lega untuk hari yang baru pertama kali datang ke ibu kota Indonesia. Menuruni sangat tinggi, pusat beralan, jalan ramai seakan dan mewah. Ya, kelompok ini mengambil jenis paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu berisi rangkaian cerita dari awal hingga akhir ke kejadian. Coba ayo beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Ya, karena kalian sudah menyampaikan hasil kerja kelompok kalian, bagus dan sudah sesuai dengan ciri-ciri paragraf. Ada temanya dan ada juga maknanya. Ayo silakan kembali ke kursi masing-masing. Dan itu tadi dari kelompok jeruk sudah menyampaikan hasil kinerjanya. Ya, hasil kerja kalian sudah bagus, Bapak lihat sudah memenuhi syarat untuk pembuatan suatu paragraf. Jadi kedepannya sudah harus lebih mahir. Itulah untuk materi kita pagi hari ini, yaitu mengenai paragraf. Bahwa membuat paragraf itu tidak sembarangan, perlu diperhatikan ciri-cirinya, lalu apalagi harus mempunyai tema ataupun ada gagasannya. Nah, Bapak juga akan memberikan kalian tugas di rumah atau PR biar semakin paham tentang paragraf. Coba tulis di bukunya biar ingat nanti, biar di rumah bisa dibaca. Tugasnya di rumah yaitu
Ini tugas individu ya. Kalau yang ini individu per orang. Buatlah satu paragraf narasi yang kau temukan di lingkungan sekitarmu. Ayo. Buatlah satu paragraf narasi yang kau temukan di lingkungan sekitarmu. Sudah ya, bisa. Itu tugasnya di rumah. Akhirnya besok kita akan bahas secara bersama. Dah, silakan tutup bukunya. Nanti di rumah biar bisa kalian baca lagi ya. Cukup untuk hari ini pagi ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia mengenai paragraf. Paragraf itu adalah rangkaian yang berisi tentang yang mengandung tema. Coba di rumah diulang-ulang supaya tidak lupa. Coba Bapak mau tanya dulu, siapa yang bisa jawab atau yang berani? Dari pembelajaran kita ini atau tentang paragraf, apa yang bisa kalian tangkap atau pelajari untuk paragraf ini? Ayo, siapa? Coba Adil, apa yang kau pelajari dari pagi hari ini tentang paragraf? Iya, bahwa kalian mampu membuat paragraf dengan baik. Ayo, karena Adil sudah berani, coba berikan tepuk tangan buat Adil. Ya. Oke, tadi kita awali dengan doa. Berarti harus kita tutup lagi dengan doa. Ayo ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ayo ketua kelas. Ya, silakan nanti di rumah diulas-ulas lagi pelajarannya supaya lebih mantap dan mahir. Dan Bapak akhiri, selamat pagi dan selamat beristirahat. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Selamat siang Pak Tambah. Selamat siang juga Ibu Fatimah. Apa kabarnya Pak? Tuhan masih baik. Syukurlah kalau begitu Bapak masih baik aja. Saya juga alhamdulillah. Saya sangat berbahagia pada siang pagi ini bisa bersama Bapak mengikuti pelaksanaan observasi kelas Bapak. Bapak sudah melakukan observasi kelas dengan baik dan melakukannya secara semangat banget bersama anak-anak, di mana Bapak melakukan supervisi akademik ini berjalan dengan lancar. Di sini kita akan melakukan percakapan ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi, karena Bapak sudah melakukan observasi kelas ya. Pertanyaan saya tentang observasi, tadi Bapak sudah melakukan observasi sudah melakukan pembelajaran di kelas, di mana saya akan bertanya di bagian pasca observasi ini, apa yang sudah Bapak lakukan dari observasi kelas tadi? Saya bertanya tujuan dari melakukan observasi tadi. Yang saya tanyakan tujuannya ya Pak, tujuan yang sudah Bapak lakukan, bisa Bapak sampaikan? Silakan Pak. Baik Bu Fatimah, itu pada pelajaran harus dahulu menentukan tujuan. Ya. Tujuannya supaya peserta didik mampu membuat paragraf sesuai jenisnya, dan juga mereka harus mampu membedakan jenis-jenis paragraf. Karena kan paragraf itu kalau kita telaah berbeda-beda, tidak hanya satu jenis. Jadi di situ tujuannya memang saya buat siswa harus mampu membuat paragraf. Ya. Ada lagi Pak tujuan selain itu? Tujuannya juga supaya siswa memahami apa itu paragraf,
Terus lebih dalamnya supaya mereka juga paham bahwa dalam paragraf itu ada apa, seperti itu. Oke, Bapak sudah bisa menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini mengenai tentang paragraf. Siswa harus mengetahuinya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan observasi kelas? Kalau ditanya perasaan ya tentu campur aduk lah ya Bu ya. Ya. Memang biasanya ada bersamaan anak gitu. Ya. Kalau tadi memang ada yang menawas gitu. Ya. Jadi ada sedikit rasa canggung gitu atau agak kaku gitu. Tapi itu bisa saya normalisasi. Jadi tadi sudah berjalan dengan lancar. Jadi tadi Bapak ketika saya melakukan observasi kelas bersama Bapak ada rasa canggung, rasa tegang ya Pak ya, ada tegang ya. Tapi saya lihat tadi Bapak bagus-bagus aja gitu ya. Cuma di awalnya ya Pak. Awalnya. Di awalnya, tapi lama-lama sudah Biasa. oh jadi biasa. Oke Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak lakukan, misalnya seperti langkah-langkah apa yang Bapak buat, tahapan-tahapan apa yang Bapak buat, dan seperti apa langkah-langkah dan tahapan yang Bapak lakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kalau untuk area pengembangannya ya dua, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan diharapkan bahwa peserta didik bisa. Tadi Bapak sudah menceritakan tentang perasaan Bapak ketika melakukan observasi bersama saya tadi di kelas. Bapak merasa tegang, canggung, tetapi berlahan menjadi lebih nyaman dan seperti biasa ya. Biasa mengajar bersama anak-anak ya Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali tentang area pengembangan apa yang Bapak lakukan? Kalau untuk area pengembangannya tentu tahapannya pertama saya harus membuat perangkat pembelajaran. Memang itu untuk bahan kita. Terus di areanya pengembangannya itu keterampilan bahwa siswa dengan murid harus mampu menyajikan paragraf yang telah mereka buat atau tulis. Sedangkan untuk di keterampilan peserta didik membuat paragraf sesuai jenisnya. Mungkin seperti itu yang tadi yang saya buat. Baik Bapak. Jadi area pengembangan yang sudah Bapak lakukan ya sudah semakin baik ya. Sesuai dengan langkah-langkahnya ya Pak. Langkah-langkahnya tadi apa tadi Pak? Bisa bilang kembali? Saya membuat perangkat pembelajaran. Ya. Terus siswa harus mampu membuat paragraf, menyajikannya atau membacakannya hasil kerja mereka. Oke Pak. Jadi tahapan-tahapan juga sudah dilakukan. Kalau boleh saya tahu, dalam Bapak menyampaikan tahapan-tahapan tadi di area kekurangan apa yang Bapak rasakan yang masih kurang, terus maksudnya kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bisa Bapak ceritakan apa saja yang menjadi kekurangannya Bapak dan apa kendala serta hambatan-hambatan yang Bapak rasakan? Ya, kalau untuk kendala ataupun hambatan ini pasti setiap pembelajaran pasti ada. Kalau yang saya alami yang tadi pada saat pembagian kelompok, karena kebanyakan kan anak siswa ingin berkelompok dengan teman dekatnya, itu satu. Yang kedua, kurang terlibatnya peserta didik dalam pembelajaran sewaktu di dalam kelas. Kurang terlibat ya. Berarti siswa ini terkadang tidak aktif, hanya mengandalkan teman gitu ya. Mengandalkan teman. Jadi anak ini tidak mau aktif. Jadi sepengetahuan Bapak, anak ini tidak aktif, tidak terlibat itu dikarenakan apa Pak? Adakah hal lain yang Bapak ketahui penyebabnya apa lagi gitu? Mungkin mereka kurang nyaman dengan teman kelompoknya, atau mungkin gaya belajarnya belum kurang pas, atau mungkin ada hal lainnya. Oke.
Nah itu tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana anak itu tidak aktif dan penyebabnya itu sudah Bapak ketahui. Tidak mau terlibat karena tidak sesuai teman sekelompoknya gitu ya Pak ya. Jadi harus ada nanti ke depannya bagaimana ya Bapak merencanakan supaya pembelajaran di kelas Bapak lebih baik. Jadi saya ingin tanyakan rencana ke depan ini kira-kira apa ya Pak yang mau ke depannya supaya anak ini lebih aktif nanti di kelas. Rencana kedepannya mungkin saya akan mencoba lebih memahami peserta didik, mencari tahu gaya belajarnya seperti apa, mungkin dia jadi visual atau auditory atau maupun kinestetik. Jadi ini nanti saya cari tahu dulu. Setelah nanti saya ketahui, baru bisa dikelompokkan sesuai gaya belajar masing-masing dan mungkin mereka akan lebih nyaman seperti itu. Oke Pak, jadi Bapak ini sudah memahami benar ya bagaimana nanti ke depannya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengelompokkan siswa ini sesuai dengan gaya belajarnya, apakah anak sesuai dengan auditori atau audiovisual atau kinestetik. Jadi Bapak sudah cukup bagus ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah bisa memprediksi merencanakan ke depannya nanti ya, mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak lakukan ini akan lebih baik lagi. Nah, sekiranya saya bertanya perencanaan yang Bapak lakukan nanti ini kapan ini Pak? Yang untuk perencanaan ke depan ini kapan akan Bapak lakukan gitu agar supaya rencana Bapak ini terrealisasi dengan baik dan mantap gitu. Kalau untuk rencana secepatnya, jadi kita tidak tahu kan kendala apa nanti ke depannya yang akan datang. Ya. Tapi diusahakan ataupun saya maksimalkan di semester ini akan saya coba terapkan. Baik sekali Bapak, bagus sekali rencana Bapak. Kebetulan kita ini di ajaran baru ya Pak. Ini masih minggu pertama dan kita masih minggu kedua ya Pak ya. Oke. Jadi kebetulan pula lagi Bapak ya, kebetulan ini murid yang baru ya dari kelas 4 ke kelas 5 ya Pak ya. Jadi sangat butuh waktu untuk menyesuaikan lagi dan penyesuaian mencari minat mereka. Oke Bapak, sampai di sini saja percakapan kita tentang pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah bersedia bersama saya pada hari ini. Dan kedepannya insya Allah Bapak akan bisa lebih baik lagi dan bisa melakukan seperti apa yang sudah Bapak rencanakan yang Bapak sampaikan kepada saya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Sampai ketemu lagi Pak ya.